Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devidia Tri Ayudiansyah dengan NIM 1143. Saya dari Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Saya mewakili kelas manajemen keuangan, khususnya kelas A. Nah, di sini mari kita berbicara tentang pembiayaan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata pembiayaan, karena kita sendiri sudah cukup sering untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lantas pembiayaan itu sendiri ada dua jenis, yakni pembiayaan jangka panjang dan juga pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka panjang dan pendek ini berbeda dalam hal dimensi waktu. Di dalam pembiayaan jangka panjang, dimensi waktu yang ada itu berkisar 1 tahun hingga lebih. Itulah bedanya dari pembiayaan jangka panjang dan juga pendek. Pemenuhan dari pembiayaan itu sendiri ada beberapa macam yang bisa kita pilih sebagai keputusan. Beberapa di antaranya kita dapat memilih untuk membiayainya sendiri dengan modal sendiri atau juga dengan pinjaman. Melalui pinjaman ini yang akan kita ulas saat ini, yakni pembiayaan jangka panjang melalui teknik pinjaman atau pembiayaan dari pihak lain. Pembiayaan dari pihak lain ini ada beberapa produk yang sudah ada di kegiatan ekonomi saat ini yang bisa kita pilih. Beberapa di antaranya yakni seperti kredit investasi dan juga ada hipotek. Jadi ada dua yang bisa kita garis bawahi, hipotek dan juga kredit investasi. Dalam hipotek atau mortgage ini kita bisa memberikan bantuan pinjaman atau kita bisa diberikan bantuan pinjaman dari debitur ketika kita memiliki dan menyerahkan tanggungan berupa aset atau aktiva tetap tidak bergerak yang kita setorkan kepada debitur, sehingga perjanjian yang jelas terletak pada barang tersebut. Kemudian dalam hipotek ini tentunya ada perjanjian yang mengikat selain dari barang tersebut, yakni perjanjian jangka waktu atau juga tingkat suku bunga yang kemungkinan bisa ditetapkan bersama. Nah, manfaat yang bisa kita raih dari kita melakukan pinjaman hipotek ini, kita bisa mengupayakan pemanfaatan pajak karena kita telah membayar pajak pada barang yang kita miliki, sehingga barang yang kita miliki itu bisa lebih berguna karena kita dapat mengupayakan juga barang yang kita miliki supaya menjadi sumber pendanaan baru. Itulah dua manfaat sekaligus ya, yakni pemanfaatan pajak dan juga pemanfaatan barang yang kita miliki. Kemudian ini sangat cukup membantu ketika kita memiliki suatu usaha atau kita memiliki usaha yang baru dimulai dengan keterbatasan modal dan tidak adanya modal yang besar.
Kemudian selain manfaat yang bisa kita raih dari hipotek ini, tentunya ada sisi negatif juga yang bisa kita yang mengambang di penerapannya, yakni pertama ada masalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini sebenarnya ada dua macam dalam hipotek, yakni tingkat suku bunga mengambang dan juga tingkat suku bunga tetap. Tingkat suku bunga mengambang ini kita tidak memberikan ketetapan kepada debitur dan kreditur, atau tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur, sehingga tingkat suku bunga ini mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku. Yang kita ketahui tentunya dalam masa mendatang di ilmu ekonomi sendiri mengenal yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian di sini yang dimaksud juga termasuk ketidakpastian akan tingkat suku bunga. Apakah tingkat suku bunga ini membebani atau juga meringankan. Jadi itulah ketidakpastian yang bisa kita hadapi ketika kita menggunakan hipotek. Ketidakpastiannya yakni kita bisa menghadapi ketidakpastian tingkat suku bunga itu. Bisa jadi tanggungan kita akan semakin tinggi atau juga bisa jadi semakin rendah. Kemudian yang kedua ada kredit investasi. Tentunya kita bisa menyalurkan investasi atau mendapatkan pendanaan dari investasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau berangsur menggunakan teknik kredit. Nah, tentunya kita tetap menggunakan keputusan investasi yang mendasari, yakni perusahaan mana yang diberikan atau target mana yang lebih cocok untuk diberikan investasi. Kedua hal ini merupakan utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini sebenarnya apa sih manfaatnya untuk perekonomian Indonesia atau perekonomian suatu negara? Jadi dikatakan bahwa manfaat utang jangka panjang ini akan memberikan kontribusi secara negatif kepada PDB ketika dalam waktu jangka panjang juga. Melainkan ketika jangka pendek kita tidak dapat terlihat hubungan antara PDB dan juga tingkat suku bunga. Seperti yang kita ketahui, pembangunan membutuhkan suatu progres untuk mendapatkan manfaatnya atau mendapatkan benefit dari pembangunan yang kita lakukan. Kemudian secara mikro, utang jangka panjang ini dapat memberikan manfaat berpengaruh terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Jadi dikatakan apabila suatu perusahaan semakin tinggi profitabilitasnya, maka perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan yang
baik itu tadi manfaat dan juga perhitungan hipotek serta kredit investasi secara pembiayaan jangka panjang yang bisa kita pelajari bersama. Tentunya sebagai pemilik perusahaan yang memiliki sebuah keputusan, kita dapat menentukan sendiri keputusan mana yang lebih tepat untuk pembiayaan jangka panjang kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. My father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons